Petrus itu bergudul ya, bahasa bergudul. Bergudul itu apa? Apa ya? Sekarepe dhewe. Oh, Begitu. Demikian. mantap sekali. Amin. Ada suara-suara dari luar ini. Sepertinya ada penampakan. Ini ada orang Karena di sudah luar tengah kamera malam. ini. Ada orang di luar kamera ini yang tercerahkan hidupnya. Halo semuanya, salam. Jumpa lagi di OMK Surabaya dalam segmen Jaga iman lah. Durung mau. Dalam segmen Jaim, Jagongan Iman, bukan Jaga Imit. Jaga iman. Dan Jaga imun. Ono tapi ini ya. iya, Ono tapi. tapi enggak apa-apa mau. Ya, kita masih bersama saya Yudi Cibardian. Dan saya rekannya Citra Krismawati. Oh. Tetap belum bersama Kevin WL ya. Iya. Beberapa kali nggak diajak. Iya. Dia mau melamar jadi TNI kayaknya. TNI. Angkatan Laut. Oh. Kerja di kapal selam kayaknya. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang beberapa tema pendalaman iman masa prapaskah tahun 2021. Ini yang pertemuan ke-6. Pertemuan terakhir, Mas. Pertemuan terakhir. Judulnya adalah Apakah Engkau Mengasihi Aku? Nah, kita langsung dengar Injilnya ya. Boleh, tapi agak panjang, teman-teman sabar karena Injilnya cukup panjang. Dipersilakan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Romo, dari berbagai penampakan kita mengambil bacaan ini, Romo. Bacaan ini diambil, dihadirkan. Apa yang enggak? Konteks apa yang enggak Romo hadirkan di pertemuan ini? Jadi pertemuan kali ini bacaan Injilnya dari Injil Yohanes. Ya. Karena dipilih Injil Yohanes karena lebih lengkap pengalaman akan kebangkitan Kristus. Memang panjang. Supaya apa? Supaya orang memang kita bisa menangkap apa pesan apa yang kita ambil dari peristiwa kebangkitan itu. Kita harus sadari betul bahwa setelah Yesus ditangkap, kemudian Yesus diadili oleh Pilatus, kemudian Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dimakamkan. Pagi-pagi benar, perempuan Maria Magdalena dan teman-teman itu mau mengurapi dengan minyak jenazah Yesus. Karena belum sempat diurapi karena besoknya sudah Sabat. Lalu hilang, lalu tidak ada, makam kosong. Lalu dia mengabarkan kepada para muridnya bahwa makam kosong. Petrus lari ke makam bersama Yohanes. Petrus masuk ke makam itu, kosong, kain kafan saja yang sudah tertata dan kain peluh. Mayat Yesus tidak ada, jenazah Yesus tidak ada, kosong. Lalu Maria Magdalena ditampaki oleh Yesus yang bangkit di seputar kubur itu. Lalu cerita kepada para muridnya yang lain, tapi mereka belum begitu percaya benar, tidak mengerti artinya bahwa kebangkitan itu. Yesus lagi menampakkan yang bangkit ketika para muridnya berkumpul di sebuah tempat. Karena mereka ketakutan, mereka menutup pintu. Mereka ketakutan, di ruang tertutup Yesus datang, menampakkan diri, menunjukkan luka-lukanya. Akulah ini. Nah, kemudian Thomas tidak ada. Karena Thomas tidak ada, Thomas tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku di luka-luka. Berikutnya lagi, Yesus menampakkan lagi. Thomas ada.
Dan kemudian Thomas percaya. Thomas kemudian ya Tuhanku dan Allah. Nah, yang selanjutnya kita lihat prosesnya ya. Ya. Dia menampakkan kebangkitannya pada satu orang Ya. Wanita. di dekat kubur. Kemudian dalam komunitas para murid di dalam ruangan. Sekarang ini di ruang terbuka. Artinya di ruang yang terbuka apa Diketahui banyak orang. Iya, di ruang. Nah, teman-teman, apa yang terjadi dengan Petrus itu yang terjadi dengan Yesus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Jelas Petrus dari awal kita tahu dia mengakui Yesus adalah Mesias. Ya. Dia punya harapan Yesus itu sebagai seorang raja yang punya kuasa dan lain sebagainya. Hilang Yesus mati, harapan hancur. Apa yang terjadi? Dia kembali menjala ikan. Orang yang putus asa, orang yang kehilangan harapan, dia akan kembali ke cara hidup lama. Oh, itu. Dia kembali menjala ikan. Di situ ada beberapa temannya, kalau tidak salah ada 6 atau 7 orang. Kemudian dia mengatakan bahwa aku mau menangkap ikan. Teman-temannya, aku ikut juga. Ini juga tanda-tanda orang yang putus asa. Melok-melok. Melu ae yo wis. Melok dia karena bingung apa ya jadi nelayan. Jadi dari perjalanan sekian kembali lagi ke pantai jadi nelayan. Karena orang yang dibangga-banggakan Ya, ternyata mati. yang diharapkan. Yang diharapkan mati, meninggalkan, meskipun dia tahu Yesus bangkit, dia mendengar tapi dia Bahkan dia melihat sendiri ke kubur itu. iya. Kok tetap tidak percaya? Ya, ini kan menjadi sangat jelas bahwa percaya pada kebangkitan itu adalah karya Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Kalau Yudit percaya bahwa Yesus bangkit dari mati, kalau Citra percaya dan saya juga, itu karya Allah, bukan pekerjaan manusia. Sekali lagi, ini terjadi. Menjadi beriman kepada Yesus itu awalnya adalah karya Allah. Dan terus percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari mati pun rahmat Allah. Satu yang menggelitik Romo dari bacaan tadi. Yesus tahu betul bahwa Petrus itu bergudul ya, bahasa bergudul. Bergudul itu apa? Apa ya? Sekarpe dewe. Oh. Bahkan sampai dia menyangkal. Tetapi Yesus tahu betul ya kalau bahwa Petrus itu menyangkal. Tapi kok masih ditanya, Petrus, apakah engkau 3 kali. mengasihi aku? Dan sampai 3 kali dong. Ya, betul. Pertanyaan Yesus itu, apakah engkau mengasihi aku? Sangat jelas menunjukkan bahwa dia mencintai Petrus. Kalau dia tidak mencintai Petrus, ngapain dia tanya? Pertanyaan apakah engkau mengasihi aku melebihi yang itu jelas Yesus mencintai Petrus. Kalau dia tidak mencintai Petrus, ngapain dia tanya-tanya? Tinggal sudah selesai. Dan kita tahu dari Petrus itu, kita tahu bahwa dari pengalaman tadi bacaan Injil tahu bahwa orang yang putus asa kembali ke cara hidup yang lama. Ya. Dan kalau bekerja pun tidak ada hasilnya. Oh. Dan ketika Yesus yang bangkit itu menyampaikan kepada mereka, adalah apa enggak? Jawabannya Tidak ada. ketus, enggak ada. Ini kan orang tanda-tanda orang putus asa. Nah kemudian ketika disuruh menebarkan jala dapat hasil. Dapat hasil banyak. Lalu sudah tahu bahwa itu Yesus yang bangkit. Barulah kemudian Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Jelas-jelas Yesus mengasihi. Satu, kalau tidak mengasihi ngapain dia menampakkan diri kepada mereka? Tinggal saja bahwa cinta Allah kepada kita jauh lebih besar daripada penyangkalan. Teman-teman mungkin bisa Jauh membayangkan lebih ya. besar dari penyangkalan. Situasinya hatinya Petrus ini loh. Dia tahu betul bahwa dia menyangkal, tapi kok Yosef Ya sekarang bisa makasih. dibayangkan saja, Citra atau Yudit. Minta maaf kalau saya pakai bahasa yang tidak tepat, tapi ingin saya sampaikan. Seorang suami atau seorang istri yang dikhianati oleh istrinya, kalau suami dikhianati oleh suaminya, kalau dia istri, dan itu betul-betul terjadi. Istrinya tahu, suaminya tahu persis, tidak kata orang, tahu persis. Kemudian dalam sebuah Kesempatan. pertemuan meja makan begitu, sedang makan bersama,
lalu istri yang dikhianati atau suami yang dikhianati mengatakan, "Dek, apakah kamu masih mencintai aku?" Aduh. Itu langsung lemes loh, itu kalau ditanya gitu itu langsung. Iya. Artinya ketika itu ditanyakan, jelas toh istrinya atau suaminya itu masih mencintai itu. Kalau enggak masih mencintai, ngapain ditanya? Tinggal saja sudah. Dan ketika ditanya istri atau suami yang tidak setia itu, apa yang dibayangkan istri atau suami yang tidak setia itu ketika ditanya itu? Pasti peristiwa penyangkalan. Iya. Pasti peristiwa ketidaksetiaan itu. Pasti peristiwa pengkhianatan itu. Pasti peristiwa perselingkuhan itu yang dia. Maka jawabannya Petrus, bayangkan. Tuhan kamu tahu segala sesuatu tentang Iya. aku. Gitu. Apalagi berhadapan dengan Tuhan Allah, tidak bisa disembunyikan. Hmm. Artinya di sini ingin ditunjukkan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah yang mencintai, maka bertanya. Barulah kemudian Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi." Itu tok pertanyaannya. Apakah engkau mengasihi aku? Tidak ada lain. Tidak ada lain. Nah, 3 kali ini serius. Keseriusan ya. Serius. Ini pertanyaan serius. Ya bisa dibayangkan ketika misalnya seorang suami atau seorang istri tadi yang sudah ditanya, "Adek, apakah kamu mengasihi aku, mencintai aku, masih mencintai aku?" "Ya, Mas." Ya, Dek." Lagi, apakah mungkin marah ya? Tapi ini sebetulnya pengen menegaskan bahwa ini sesuatu yang serius. Mengasihi itu adalah serius. Bukan sesuatu yang hanya di bibir saja. Demikian. Dan 3 kali. ini di awal itu kata-katanya itu persis ikutlah aku waktu ketemu pertama kali di pantai. Lalu sekarang setelah mengalami rangkaian peristiwa macam-macam kayak gitu, ternyata ajakannya masih sama. Dan di pantai juga. Dan di pantai juga. Ya. Itu apa maksudnya? Ya. Ketika di awal di pertemuan pertama, Yesus mencari mereka, memilih mereka, dan mereka ada di pantai. "Mari ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia." Dan sekarang di akhir, setelah sekian lama dengan berbagai macam pengalaman, ternyata ikutlah aku. Pertanyaannya, apa belum mengikuti Yesus ini? Kok ditanya untuk ikut lagi? Iya. Nampaknya demikian. Iya. Secara fisik Petrus mengikuti Yesus. Maka ketika itu hanya fisik dan dia mengikuti keinginannya sendiri, harapannya sendiri, ambisinya sendiri, yang terjadi penyangkalan. Tapi cinta Yesus lebih besar. Maka tetap diajak, "Mari ikut aku." Dan pengalaman kebangkitan ini mengubah semuanya. Mengubah semuanya. Bahwa keyakinan Petrus betul bahwa Yesus mencintainya, itulah yang kemudian membawa dia terus Sejak saat itu hidup, dia langsung Yesus hidup di dalam dirinya. membara dan Maka di sini menjadi hal kunci. Maka kemudian Petrus yang menyangkal itu, kemudian kita baca di Kisah Para Rasul, dia berkhotbah, dia memberi kesaksian, dia membuat mujizat. Itu yang perubahan yang terjadi. Maka kebangkitan Yesus itu membawa perubahan itu. Jadi ini persis ya kita ya. Jadi peristiwa pengalamannya Petrus itu semua itu saya merasa kok menggambarkan kita ini sekarang umat ini. Dengan kita ini berdosa, menyangkal macam-macam, tapi cinta Allah lebih besar dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ini kembali ke hidup kita sendiri sebagai murid Yesus, itu jauh lebih besar cinta Yesus. Maka setiap tahun kita memperbaharui janji baptis kita. Dan setiap tahun ini kita melakukan penyangkalan-penyangkalan. Tapi ketika ada pembaruan janji baptis, kita memegang lilin Paskah, itu kan kita tidak serius. Tidak serius. Apakah kamu menolak setan dengan apa-apa, kamu percaya akan Allah Bapa? Ya, percaya kalau bisa. Ini tidak serius. Betapa Tuhan Allah cintanya lebih besar. Tuhan Yesus cintanya lebih besar dari kita. Kalau tidak hari ini dibuat kita mati, selesai.
Nah, selesai. Maka bersyukurlah kalau sampai hari ini kita masih beriman kepada Kristus. Kita masih mengikuti Kristus. Nah, kata kuncinya setelah kemarin itu dengarkanlah dia. Kata kunci yang paling akhir adalah mengasihi dia. Karena dia lebih dulu sudah mengasihi kita. Dia mau menderita, dia mau hancur untuk kita. Maka mengasihi itu bagaimana? Kasih itu tidak pernah tanpa korban. Kasih itu selalu dengan korban. Dan korban itu sakit. Maka mengasihi itu ya juga harus berani sakit. Kalau mencari enak, mencari gampang, mencari untung ya enggak ada. Bukan jalan tol aja. Enggak ada itu. Bukan jalan salib. Mengasihi Yesus bukan kata-kata, itu kita lihat Petrus itu bagaimana prosesnya kemudian benar-benar. Lek sing cepet, murah, gampang hadiahnya magic jar. Iya. Lek sing repot, berkorban hadiahnya Iya. keabadian. Romo, dari seluruh proses ini kan pertemuan terakhir ya Romo, dari 1 sampai 6. Mungkin Romo bisa memberikan apa ya, Iya, benang merah atau apa dari seluruh proses kita di tahun 2021 ini berjalan bersama Petrus ini, apa yang bisa umat lakukan atau maknanya bagi kita semua? Saya boleh enggak? Boleh. Saya singkat aja. Oh. Petrus tuh ya seperti saya ini kayaknya ya. Oh. Jatuh, menyangkal, terus tadi apa? Putus asa, kembali ke hidup yang lama wis itu aku banget itu, Yudit banget itu. Tapi ya ketemu Romo Kurdo lagi, disegarkan lagi, belajar lagi, pembaruan janji baptis lagi, itu kayaknya begitu. Ya artinya itu benar bahwa satu, kita menjadi murid Kristus, kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi Katolik, itu bukan pekerjaan kita, itu rahmat Allah. Dan kita harus menjawab, mau atau tidak. Mau itu tidak sekali jadi. Banyak dinamika yang terjadi di dalam, masing-masing orang punya. Tetapi kita juga diajak untuk mengakui siapa Yesus. Mendengarkan Yesus setiap kali. Kita diajak untuk mendengarkan sabdanya, bukan mendengarkan diri sendiri. Bahwa kita kemudian konflik tidak sesuai dengan harapan kita, iya. Samalah, orang tua kita juga tidak sesuai dengan harapan kita kok. Banyak hal, anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, istri kita tidak sesuai dengan harapan kita, suami kita tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kita ikuti bukan keinginan toh. Mosok yang Yudit nikahi keinginan Yudit tentang istri kan enggak. Menikahi istri. Maka mengikuti Yesus bukan mengikuti keinginan tentang Yesus. Nah, kemudian dan itu tanpa pengalaman kebangkitan tidak akan sia-sia. Kita hanya ikut manusia. Yang kita ikuti adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang bangkit dari ini. Maka bersyukurlah kalau hari ini masih beriman kepada Kristus. Dan puncaknya adalah karena diajak untuk mengasihi. Iya, mengasihi. Dan itu hukum utama. Begitu, demikian. Mantap sekali. Amin. Ada suara-suara dari luar ini. Sepertinya ada penampakan. Ya, ada orang di luar kamera ini. Ada orang di luar kamera ini yang tercerahkan hidupnya. Menjadi murid Kristus yang baru. Terima kasih Romo Kurdo. Sama-sama. Sudah rangkaian pembahasan tentang pendalaman iman masa prapaskah ini dan dapat banyak. Beneran dapat banyak. Ini tidak seperti pengalaman-pengalaman lain, misalnya mendengarkan homili atau mendengarkan pengajaran. Ini berbeda karena kita dialog dan lebih hidup gitu ya. Dan ini BL harus nonton ini. BL dan harus nonton semuanya ini. harus nonton ini. Ya. Baik, terima kasih sudah bersama kita. Kalau Anda suka dengan tontonan ini, monggo silakan di share, disimpan, di like, lalu mungkin memberi masukan-masukan untuk kita juga, atau menyapa Romo Kurdo secara pribadi. Dan ini akan menjadi semangat buat kita untuk terus memproduksi konten-konten seperti ini yang bermanfaat kita. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Masih bersama OMK Surabaya di segmen Jaim, Jagongan Iman, bukan jaga image, Tapi jaga iman. Dan jaga imun. Salam sehat. Ber. Terima kasih.